Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Permana. Kali ini saya dan kelompok saya akan menjelaskan mengenai penerapan data mining untuk prediksi penjualan alat elektronik terlaris menggunakan metode Cannes Snowboard. Dan untuk kelompok saya di sini ada saya sendiri Ganjar Permana, ada Ajis Ardi Purnowo, dan juga ada Ance Prandi Triwardana. Dan untuk penawaran pada materi ini, prediksi atau peramalan penjualan atau forecasting adalah suatu perhitungan untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Meramalkan penjualan di masa mendatang berarti menentukan perkiraan besarnya volume penjualan, bahkan menentukan potensi penjualan yang luas pasar yang dikuasai di masa yang akan datang. Untuk data mining merupakan bidang dari beberapa bidang keilmuan yang menyatukan teknik dan pembelajaran mesin, pengolahan pola, statistik, database, dan juga visualisasi untuk penanganan permasalahan pengambil informasi dari penyimpanan database yang besar. Data mining juga digunakan untuk menggali informasi dari data yang besar sehingga didapatkan informasi yang dapat digunakan dalam memprediksi penjualan. Dan untuk metode Cannes Snowboard atau KKN, metode ini juga merupakan metode yang digunakan untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Keunggulan dari metode ini dapat memprediksi, yaitu tangguh terhadap training data noise, dan juga efektif apabila training datanya yang besar. Untuk tujuan penelitian dari makalah ini adalah mengetahui penjualan produk elektronik yang terlaris pada PT Bintang Mustika Sarana Palembang. Manfaat penelitian ini juga dapat membantu dan mempermudah pihak perusahaan dalam perencanaan penyediaan stok, mempermudah pihak perusahaan dalam penjadwalan produksi, memberikan tambahan informasi bagi perusahaan mengenai potensi penjualan produk elektronik, mengetahui produk elektronik yang paling banyak dibeli pada perusahaan. Untuk selanjutnya, Nearest Snowboard atau KKN. Algoritma Cannes Snowboard atau KKN merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek baru berdasarkan K atau tetangga terdekatnya. KKN termasuk algoritma supervised learning yang mana hasil daripada query interface baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori pada KKN. Kelas yang paling banyak muncul yang akan menjadi kelas hasil klasifikasi. Pada algoritma KKN terdapat 5 cara untuk mencari tetangga terdekat metode K, antara lain jarak Euclidean, jarak Manhattan, jarak Cosine, jarak correlation, jarak Hamming. Dan untuk teori yang berhubungan secara umum, data mining adalah suatu istilah yang digunakan untuk menguraikan penemuan pengetahuan di dalam database. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan juga machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database besar. Berdasarkan definisi-definisi di atas, tentang data mining dapat disimpulkan bahwa data mining adalah sebuah proses pencarian secara otomatis untuk menemukan pola atau model dari suatu database yang besar. Selanjutnya, prediksi atau forecasting merupakan cara untuk menentukan jumlah kebutuhan bulanan mendatang terkait dengan dukungan data historis atau historical data atau serangkaian waktu atau periode yang dianalisis sehingga dapat diperhitungkan untuk memprediksi jumlah kebutuhan pada bulan mendatang. Prediksi juga dapat digunakan dalam mengklasifikasikan, tidak hanya untuk memprediksi time series karena sifatnya yang bisa menghasilkan kelas berdasarkan atribut yang ada. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziz Ardi Pranowo, NPM 2113191113. Di sini saya akan menjelaskan tentang Rapid Miner. Rapid Miner atau YELE adalah perangkat lunak open source untuk knowledge discovery dan data mining. Rapid Miner memiliki kurang lebih 400 prosedur atau operator data mining termasuk operator untuk masukkan,
output, data preprocessing, dan visualisasi. Fitur-fitur pada Rapid Miner. Yang pertama, berlisensi gratis atau open source 15. Yang kedua, multi-platform karena diprogram dalam bahasa Java. Yang ketiga, internal data berbasis XML sehingga memudahkan pertukaran data atau eksperimen. Yang keempat, dilengkapi dengan scripting language untuk optimalisasi eksperimen. Yang kelima, memiliki GUI atau Graphical User Interface, command line mode batch atau batch mode, dan Java API yang dapat dipanggil dari program lain. Yang keenam, dapat dikembangkan dengan menambahkan plugin dan extension. Yang ketujuh, fasilitas plotting untuk visualisasi data multidimensi dan model. Kelebihan dan kekurangan pada Rapid Miner. Untuk kelebihannya, yang pertama, banyak algoritma data mining seperti decision tree dan self-organization map. Yang kedua, bentuk grafis yang canggih seperti tumpang tindih, diagram histogram, tree chart, dan 3D skirt plot. Yang ketiga, banyak variasi plugin seperti text plugin untuk melakukan analisis teks. Untuk kekurangan sendiri dari Rapid Miner yaitu data mining software page yang paling cocok untuk orang yang terbiasa bekerja dalam file database, seperti dalam susunan akademik atau pengaturan bisnis. Alasan untuk ini adalah bahwa software memerlukan kemampuan untuk memanipulasi file dan pernyataan SQL. Pengolahan data mining. Untuk yang pertama, data selection. Pemilihan seleksi data dari sekumpulan data operasional yang perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi akan digunakan untuk proses data mining. Dari semua data yang akan diseleksi dan digunakan hanya 3 file yang digunakan untuk proses knowledge discovery in database atau disingkat dengan KDD. File tersebut yaitu yang pertama, nama barang merupakan atribut yang terdapat pada tabel data penjualan yang berisi informasi tentang nama barang yang dibeli di PT R1. Yang kedua, Quant merupakan atribut yang terdapat dalam tabel penjualan yang berisi informasi jumlah transaksi penjualan. Untuk yang ketiga, bulan merupakan atribut yang terdapat pada tabel data penjualan yang berisi informasi bulan transaksi penjualan. Untuk pengolahan data mining, yang kedua adalah preprocessing. Sebelum proses data mining dapat dilakukan, perlu dilakukan tahap preprocessing. Pada tahap ini akan dilakukan proses integrasi dan data untuk penggabungan data dari database yang berada. Selanjutnya dilakukan data cleaning untuk menghasilkan dataset yang berisi sehingga dapat digunakan dalam tahap berikutnya yaitu mining. Berikut merupakan contoh penjelasan dari kedua proses. Untuk yang pertama, integrasi data. Tahap ini adalah proses penggabungan data dari berbagai database yang berada sehingga data tersebut saling berintegrasi. Data integrasi dilakukan pada atribut yang mengidentifikasi entitas-entitas yang unik. Pada tahap ini tidak ada penggabungan data dikarenakan data yang diambil berasal dari satu database. Untuk yang kedua yaitu data cleaning. Tahap ini adalah tahap awal dari proses KDD. Pada tahap ini data yang tidak relevan atau missing value dan redundant harus dibersihkan. Hal ini dikarenakan data yang relevan tidak missing value tidak redundant merupakan syarat awal dalam melakukan data mining.
Suatu data dikatakan missing value jika terdapat atribut dalam database yang tidak berisi nilai atau kosong. Sedangkan data dikatakan redundant jika dalam satu dataset lebih dari satu record yang berisi nilai yang sama. Setelah melakukan cleaning terhadap data yang lebih memenuhi syarat berdasarkan data penjualan. Untuk yang ketiga yaitu transformation. Pada tahap transformation merupakan tahap merubah data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai proses data mining. Proses transformasi dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Pada tahap ini, dari seluruh data operasional didapatkan data pengelompokan atribut yang digunakan untuk proses transformasi data mining, yaitu atribut, bulan, dan klarifikasi sebagai kriteria data yang menjadi target dalam proses mining. Untuk pada penelitian ini, kelompok kami hanya menggunakan jarak Euclidean. Maka rumus penghitungan jarak Euclidean seperti ini. Untuk rumus penghitungan jarak Euclidean, nilai Xi merupakan nilai yang ada pada data mining, sedangkan nilai Y merupakan nilai yang ada pada data testing. Nilai K merupakan dimensi atribut. Langkah-langkah untuk menghitung algoritma KNN. Yang pertama, menentukan nilai K. Untuk yang kedua, menghitungkan kuadrat jarak Euclid atau query intercept masing-masing objek terhadap training data yang diberikan. Untuk yang ketiga, kemudian menggunakan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai jarak Euclid terkecil. Untuk selanjutnya, yang keempat, mengumpulkan label kelas Y atau klarifikasi nested neighbor. Yang kelima, dengan menggunakan kategori nested neighbor yang paling mayoritas, maka dapat diprediksi nilai query interest yang telah dihitung. Untuk yang selanjutnya adalah interpretation atau evaluasi. Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Pada tahap ini didapatkan pola penjualan elektronik dari proses data mining dengan metode K-nearest neighbor. Pola atau informasi yang dihasilkan dari proses data mining adalah berupa rules yang didapat dari perhitungan K-nearest neighbor. Untuk kesimpulan dari semuanya yaitu pada penelitian ini dilakukan pemodelan menggunakan algoritma K-nearest neighbor yang digunakan data yang diolah berdasarkan tahap Knowledge Discovery in Database atau KDD. Berdasarkan hasil perhitungan, data mining menggunakan teknik klarifikasi dan algoritma K-nearest neighbor dapat didapatkan hasil prediksi penjualan elektronik terlaris sebanyak 6 jenis. Produk dari 22 jenis produk yang terjual yaitu CTV, contohnya lemari es, DVD, speaker, mesin cuci, dan LCD. Sedangkan nilai akurasi terdapat klarifikasi penjualan produk terlaris sebanyak 92,51%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Randy Tivardana dari kelas B Teknik Informatika, akan mencoba praktekkan tentang prediksi penjualan alat elektronik menggunakan tools Rapid Miner. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah
menginstal aplikasi tool RapidMiner-nya. Untuk menggunakan aplikasi RapidMiner ini, tentunya kita harus mempunyai data yang akan dilakukan uji. Di sini yang pertama kita import dulu datanya. Sebetulnya ada dua cara sih. Yang pertama dari sini repository atau dari Excel. Kalau saya akan input data di sini, lalu sebelumnya saya sudah menyiapkan data penjualan alat elektronik. Nah, ini berikut adalah datanya. Kita pilih langsung next. Berikut adalah data penjualan alat elektronik ini dengan nama barang, quality, dan bulan di sini sampai Desember. Oke, kita next. Untuk nama barang di sini saya rule-nya di label. Oke. Datanya sudah masuk ke repository, data penjualannya, lalu kita masukkan ke sini ke proses. Nah, di sini kita membutuhkan operation split validasi. Untuk membagi dari data penjualan ini saya sambungkan ke sini ke validasi, lalu ke res. Oke, langsung saja. Apabila seperti ini, kita langsung aja di operasi, kita cari KNN, lalu apply model, sama model format. Setelah itu kita tarik aja ke sini, langsung sambungkan. Setelah ini semua selesai, kita langsung aja ke play. Berikut adalah data akuransinya. Di sini 31,48%. Ini adalah data penjualannya. Untuk deskripsinya ini. Berikut adalah plot view-nya ini. Untuk KKNN klasifikasinya. Dan untuk prediksi selanjutnya, saya akan mengimport data selanjutnya. Oke, langsung saja untuk
pengujian datanya. Di sini saya memakai data read Excel karena data saya berformat Excel. Import dulu training data. Di sini ada beberapa data, kita ambil yang ini saja semua. Untuk target ini dijadikan label. Kita tambahkan operator KNN untuk mencoba. Kita sambungkan saja ke KNN. Yes. Untuk KNN kayaknya kita kasih nilai 3. Kita running. Untuk target di sini sudah berubah menjadi label. Targetnya, target datanya, bulannya. Kita lanjut untuk data testingnya. Saya di sini pakai read Excel kedua. Untuk datanya saya import testing. Data testing. Finish. Lalu di sini memakai apply mode. Kita running. Berikut adalah prediksi dari hasil menggunakan Rapid Miner. Untuk KNN registernya 8 data simple. Statistiknya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.